Pangeran William baru saja memperoleh sebuah properti bernilai lebih dari $1 miliar ketika Pangeran William dilaporkan mengambil alih salah satu estate pribadi ratu yang paling rahasia. Hal tersebut secara diam-diam memicu ketegangan di dalam lingkaran kerajaan. Selama bertahun-tahun, pewarisan kerajaan telah secara halus membentuk dinamika kekuasaan di dalam keluarga Windsor. Namun, peristiwa kali ini terasa berbeda. Di balik dinding istana, reaksi semakin berkembang, dan tidak semua pihak merasa senang, terutama keluarga Ratu Camilla. Apakah ini sekadar kelanjutan tradisi, atau sebuah langkah yang disengaja, yang menyisihkan suara-suara tertentu? Apa pula yang dapat diungkapkan oleh keputusan tak terduga ini mengenai arah masa depan monarki? Dekret rahasia yang mengubah keseimbangan kekuasaan kerajaan selamanya. Pada pukul 4:45 pagi, sementara London masih diselimuti keheningan tenang di dini hari, gerbang besi besar Clarence House perlahan terbuka. Di luar, jalanan tampak damai dan biasa saja, seperti hari-hari biasa lainnya di ibu kota Britania. Beberapa petugas keamanan bergerak dengan tenang, dan cahaya lembut dari istana hanya sedikit menerangi kegelapan yang mulai memudar. Namun, di balik dinding-dinding bersejarah tersebut, sesuatu yang tidak biasa baru saja terjadi. Dalam hitungan menit, para ajudan istana dan pengamat kerajaan mulai menyadari bahwa pagi itu bukanlah pagi yang biasa. Sebuah dokumen baru saja dikeluarkan, yang diyakini oleh kalangan dalam dapat mengubah cara kekuasaan beroperasi di dalam monarki Britania. Menurut laporan yang telah dikonfirmasi, Raja Charles III telah menandatangani sebuah perintah rahasia pada pukul 3:15 pagi, tanggal 12 Maret 2026. Dokumen tersebut, yang disebut Royal Heritage Protection Decree, disimpan secara diam-diam di arsip istana dengan kode BP 9926. Pada awalnya, dokumen itu tampak seperti tindakan hukum rutin biasa. Namun, orang-orang yang dekat dengan istana menyatakan bahwa keputusan tersebut jauh lebih penting. Pada hakikatnya, dekret ini merupakan langkah yang tegas dan terencana dengan matang oleh raja untuk melindungi tanah kerajaan serta properti bersejarah agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis atau pengembangan pribadi. Banyak di antara tanah tersebut telah menjadi milik monarki selama ratusan tahun. Nilainya tidak hanya diukur dari segi materi, melainkan juga memiliki makna budaya dan sejarah yang sangat dalam yang membuat keputusan ini. Semakin kontroversial adalah kelompok yang diyakini akan terdampak olehnya. Di pusat pembicaraan tersebut adalah Ratu Camilla dan putranya Tom Parker Bowles. Selama beberapa bulan terakhir, diskusi-diskusi tertutup telah berlangsung di antara kalangan dalam kerajaan, penasihat estat, dan pengamat istana. Diskusi tersebut menunjukkan bahwa ketegangan perlahan meningkat mengenai cara pengelolaan tanah-tanah kerajaan di era modern. Sebagian penasihat mendukung pemanfaatan tanah-tanah tersebut untuk peluang bisnis guna menghasilkan pendapatan lebih besar. Sementara itu, pihak lain dengan tegas menolak karena khawatir tindakan semacam itu dapat merusak sejarah, martabat, serta warisan monarki. Hingga baru-baru ini, perselisihan tersebut tetap tersembunyi dan hanya dibahas dalam lingkaran pribadi. Istana terus menampilkan citra yang tenang dan terkendali di hadapan publik. Namun, dalam 48 jam terakhir, segalanya tampak berubah. Sumber-sumber menyatakan bahwa pertemuan-pertemuan mendesak telah digelar hingga larut malam. Di dalam istana, para pengacara, pengelola estat, dan penasihat senior dipanggil untuk melakukan diskusi serius. Tidak ada yang mengetahui secara pasti apa yang dibahas dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Tetapi pada dini hari, tanggal 12 Maret, hasilnya sudah jelas. Raja telah mengambil keputusan. Dengan menandatangani dekret tersebut, Raja Charles III memberlakukan aturan yang lebih ketat mengenai penggunaan atau pemindahan tanah kerajaan dan properti bersejarah. Aturan baru ini membatasi lebih ketat segala rencana bisnis yang terkait dengan estat-estat tersebut, sehingga memastikan bahwa semua keputusan di masa depan tetap melindungi warisan monarki dalam jangka panjang. Meskipun dekret tersebut tidak menyebutkan nama secara langsung, kalangan dalam percaya bahwa keputusan ini merupakan respons terhadap kekhawatiran yang semakin meningkat mengenai keterlibatan bisnis yang lebih intensif oleh pihak-pihak yang terkait dengan keluarga kerajaan. Inilah sebabnya nama Ratu Camilla dan Tom Parker Bowles muncul secara dayam-dayum dalam diskusi di antara para ahli monarki. Bagi mereka yang secara cermat mengikuti perkembangan monarki, langkah ini bukan sekadar perubahan hukum semata. Ia menyampaikan pesan yang jelas mengenai arah yang diinginkan raja
monarki Britania selalu menjaga keseimbangan antara tradisi, pengaruh, dan hubungan keluarga. Keputusan yang diambil di balik pintu istana seringkali memiliki makna yang lebih dalam daripada apa yang diumumkan secara resmi. Ketika seorang raja menandatangani dokumen di tengah malam, hal itu biasanya menandakan adanya urgensi dan pentingnya suatu peristiwa. Kini, saat gerbang Clarence House terbuka menyambut hari baru, dampak dari keputusan dini hari tersebut baru mulai terungkap. Para analis kerajaan percaya bahwa dekret ini dapat menjadi titik balik penting dalam pembagian kekuasaan di dalam rumah tangga kerajaan. Bagi sebagian anggota keluarga kerajaan yang lebih luas, pesannya sangat jelas. Melindungi warisan kerajaan kini lebih penting daripada sekadar mencari keuntungan finansial. Seiring semakin banyaknya rincian tentang dekret ini yang terungkap, satu hal menjadi semakin nyata, keseimbangan kekuasaan di dalam monarki telah bergeser secara dayam-dayam, namun tegas. Apa yang bermula sebagai rumor samar di koridor istana, kini telah berkembang menjadi momen yang dapat membentuk kembali peran, tanggung jawab, dan otoritas di dalam keluarga kerajaan. Kali ini, perubahan tersebut terlalu jelas untuk diabaikan. Apa yang sebenarnya menyebabkan ketegangan sedemikian rupa di dalam keluarga Camilla? Mengapa keluarga kerajaan mengambil tindakan yang begitu tegas dan tegas? Mari kita telusuri lebih dalam. Pangeran William menunjukkan sikap yang tenang namun tegas terhadap Ratu Camilla. Liburan kontroversial Ratu Camilla di Laut Mediterania selama musim panas tahun 2025. Sementara Raja Charles III sedang menikmati liburan secara tenang di Balmoral Castle yang indah dan damai. Segala sesuatu tampak tenteram di permukaan, dikelilingi oleh perbukitan hijau, udara segar, dan keheningan mendalam khas pedesaan Skotlandia. Raja dikabarkan sedang beristirahat dan menjalani pemulihan dengan perlahan pada masa yang dianggap sensitif bagi kesehatannya. Namun, jauh dari suasana tenang tersebut, istrinya, Ratu Camilla, dikabarkan menjalani kisah yang sangat berbeda. Alih-alih tetap berada di dekat raja, Ratu Camilla disebut sedang menikmati liburan mewah di atas sebuah kapal pesiar mewah yang berlayar di perairan hangat dan berkilauan Laut Mediterania. Di bawah sinar matahari yang cerah, dikelilingi kenyamanan dan suasana santai, liburannya tersebut menciptakan gambaran yang sangat kontras dengan ketenangan yang sedang dialami raja. Menurut laporan yang beredar, situasi ini tidak diterima dengan baik oleh Raja Charles. Sumber-sumber istana mengklaim bahwa beliau merasa sangat terluka dan kecewa karena Camilla memilih untuk berada jauh dari sisinya pada saat yang penting tersebut. Orang-orang terdekat dengan istana menyatakan bahwa Raja diam-diam berharap sang Ratu tetap berada di dekatnya untuk memberikan dukungan, kebersamaan, dan kenyamanan selama masa pemulihannya. Sebaliknya, citra Ratu yang sedang menikmati kehidupan di laut justru membuatnya merasa sedih sekaligus kesepian. Kontras antara rasa tanggung jawab dan jarak yang terjadi ini mulai menarik perhatian para pengamat kerajaan. Beberapa pihak dalam lingkaran istana bahkan mulai mempertanyakan apakah Ratu Camilla telah terlalu nyaman dengan posisinya. Bisikan-bisikan semakin menguat ketika pembahasan beralih ke urusan keuangan. Menurut laporan yang sama, Raja Charles telah menyiapkan pengaturan yang sangat murah hati untuk menjamin masa depan Camilla. Disebutkan bahwa setelah kepergiannya kelak, Camilla akan menerima kesepakatan yang sangat menguntungkan, yang terkait dengan properti dan dana kerajaan, sebuah kesepakatan yang oleh sebagian pengamat disebut sebagai perjanjian yang sangat menguntungkan. Baginya, hal ini akan memastikan Camilla tetap dapat menjalani kehidupan penuh privilege dan keamanan finansial. Raja juga dikabarkan telah menyampaikan instruksi yang jelas kepada putra sulungnya, Pangeran William. Beliau disebut meminta William untuk menghormati dan menjalankan kesepakatan tersebut dengan Camilla kelak ketika ia menjadi raja. Sebagai imbalannya, William akan diberi kebebasan yang lebih besar untuk menangani isu keluarga yang telah lama menjadi masalah, yaitu hubungan yang tegang dengan adiknya, Pangeran Harry, beserta istrinya, Meghan Markle, selama bertahun-tahun. Ketegangan antara kedua bersaudara tersebut telah menjadi sorotan publik. Keputusan Harry dan Meghan untuk mundur dari tugas kerajaan, disertai kritik terbuka mereka terhadap kehidupan istana, telah menciptakan perpecahan yang dalam dan berkepanjangan di dalam keluarga kerajaan. Menurut sumber internal, rencana Raja Charles ini akan memberi wewenang kepada William untuk menentukan seberapa jauh Harry dan Meghan boleh terlibat dalam lingkaran dalam kerajaan di masa mendatang. Pada awalnya, Pangeran William disebut menerima pengaturan tersebut. Beberapa laporan bahkan menyebut bahwa Camilla mungkin turut memengaruhi rencana ini secara diam-diam, demi mengamankan masa depannya, sekaligus menstabilkan keluarga di tengah konflik yang sedang berlangsung. Namun, bisikan terkini menunjukkan bahwa Pangeran William
kini mulai memiliki keraguan. Mereka yang akrab dengan kehidupan istana mengklaim bahwa pangeran semakin tidak nyaman dengan perilaku Camilla. Ada yang menyebut bahwa Camilla kini menjalani kehidupan kerajaan dengan tingkat kepercayaan diri yang oleh sebagian orang dianggap sebagai sikap arogansi, seolah posisinya benar-benar aman dan tidak dapat diganggu-gugat. Di dalam istana, sikap tersebut dikabarkan mulai menimbulkan rasa frustrasi bagi William. Sebagai calon raja, ia disebut sangat memperhatikan bagaimana kekuasaan dan pengaruh berjalan di dalam keluarga kerajaan. Menurut sumber internal, cara Camilla bersikap tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai yang dianut William. Ketegangan ini kemungkinan semakin meningkat setelah liburan kapal pesiar Camilla tersebut. Bagi William, yang dikenal sangat menjunjung tinggi tugas, citra, dan tanggung jawab publik, gagasan merayakan kemewahan, sementara ayahnya sedang beristirahat dengan tenang di Balmoral Castle disebut sulit untuk diterima. Seorang penasihat kerajaan yang berbicara secara pribadi menggambarkan William sebagai sosok yang sangat setia kepada ayahnya. Sumber tersebut menjelaskan bahwa William sangat protektif terhadap Raja Charles dan selalu berhati-hati agar tidak menimbulkan stres tambahan, terutama pada saat kesehatan raja menjadi perhatian publik. Namun, di balik layar, kesabaran tersebut tampaknya mulai menipis. Terdapat perkokopan-perkokopan diam-diam di balik dinding istana. Penasihat tersebut mengisyaratkan bahwa William menghormati keinginan ayahnya dan ingin menjalankannya. Tetapi di saat yang sama, ia sangat terganggu oleh apa yang ia anggap sebagai perilaku yang tidak dapat diterima. Menurut sumber ini, William kini berada di antara dua tanggung jawab yang besar. Kesetiaannya kepada ayahnya dan visinya sendiri mengenai apa yang terbaik bagi masa depan monarki. Meskipun belum ada satupun klaim ini yang dikonfirmasi secara resmi, berbagai laporan tersebut menggambarkan adanya ketegangan yang semakin meningkat di dalam rumah tangga kerajaan. Sebagian pengamat percaya bahwa ketika William kelak menjadi raja, ia mungkin akan meninjau ulang atau bahkan membatalkan kesepakatan tersebut. Jika hal itu terjadi, hal tersebut berpotensi mengubah secara dramatis keseimbangan kekuasaan di dalam keluarga kerajaan. Untuk saat ini, istana tetap bungkam dan belum memberikan respons resmi apapun. Spekulasi terus berlangsung di balik pintu tertutup. Hubungan masa depan antara Pangeran William dan Ratu Camilla berpotensi menjadi salah satu kisah paling rumit dan sulit diprediksi dalam sejarah modern monarki Inggris. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana rangkaian peristiwa itu berkembang hingga menimbulkan ketegangan sedemikian rupa? Mari kita telaah lebih dekat berbagai pengungkapan yang dilaporkan telah menimbulkan gelombang kejut di kalangan keluarga kerajaan. Penemuan mengejutkan di balik Grayson Downs awalnya hanya berupa pemeriksaan keuangan rutin. Namun proses tersebut dengan cepat berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih dramatis daripada yang dapat dibayangkan siapapun. Pejabat telah mengatur apa yang mereka anggap sebagai tinjauan standar terhadap rekening Royal Heritage Funds. Pemeriksaan yang cermat dan tertutup ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa dana yang mendukung properti bersejarah, proyek konservasi, dan situs budaya dikelola dengan tepat. Biasanya, audit semacam ini bersifat biasa saja dan hampir tidak menarik perhatian. Namun kali ini, tinjauan tersebut mengungkap sebuah temuan yang mengguncang istana. Saat para investigator menyisir lembar demi lembar catatan keuangan, satu entry yang tidak biasa langsung mencuri perhatian mereka. Sebuah transfer dana dalam jumlah 5.230.000 pound sterling telah mengalir melalui sebuah struktur perusahaan yang tidak dikenal. Pada pandangan pertama, transaksi tersebut tampak seperti investasi biasa yang tersembunyi di antara ratusan transaksi lainnya. Namun, ketika para analis menelusuri jejak dana tersebut, situasinya menjadi jauh lebih rumit. Dana tersebut telah dialirkan melalui sebuah perusahaan cangkang yang terdaftar di Luxembourg bernama Stack Crown Hospitality Limited. Penemuan ini seketika menimbulkan kekhawatiran. Luxembourg dikenal di kalangan keuangan sebagai pusat bagi ribuan perusahaan holding dan struktur korporasi yang rumit. Meskipun pengaturan seperti itu tidak serta-merta melanggar hukum, seringkali hal tersebut menyulitkan untuk mengetahui siapa yang sebenarnya mengendalikan dana tersebut. Oleh karena itu, para investigator pun mendalami lebih jauh. Ketika mereka memeriksa catatan kepemilikan di balik Stack Crown Hospitality Limited, satu nama langsung mencolok. Tom Parker BS. Dengan demikian, audit rutin tersebut berubah menjadi penyelidikan yang berpotensi menyentuh lingkaran dalam keluarga kerajaan. Pejabat kini menghadapi pertanyaan-pertanyaan mendesak. Mengapa sejumlah dana sebesar itu dipindahkan melalui struktur yang begitu kompleks? Apa tujuan akhir dari transfer tersebut? Penjelasan awal yang tercantum dalam dokumen
setidaknya terdengar ambisius. Dokumen terkait transaksi tersebut menguraikan rencana bisnis yang matang untuk mengubah Greystone Downs, sebuah properti hutan bersejarah yang terkait dengan jaringan estet kerajaan, menjadi sebuah resor ekologi mewah bagi para pengunjung, terkaya dan paling berpengaruh di dunia. Proposal tersebut terdengar mengesankan. Rencananya adalah mengubah Greystone Downs menjadi tempat peristirahatan eksklusif, berbeda dari hotel biasa atau destinasi wisata yang ramai. Resor ini akan menawarkan pengalaman yang sangat terkurasi, dirancang khusus bagi kalangan elit internasional, pejabat tinggi asing, dan wisatawan dengan kekayaan sangat tinggi. Para tamu diperkirakan akan membayar ribuan pound sterling per malam. Untuk fasilitas dan privilege yang jauh melampaui layanan perhotelan standar, rencana tersebut mencakup acara kuliner privat yang dipimpin oleh koki kelas dunia, program retret kesehatan untuk pemulihan diri, serta pengalaman pedesaan terpandu yang menonjolkan kekayaan warisan budaya yang terkait dengan monarki. Para pengunjung akan berjalan-jalan di kawasan hutan lindung, bersantap di lingkungan bersejarah, dan berpartisipasi dalam acara eksklusif yang membangkitkan keagungan tradisi Inggris yang telah berusia berabad-abad. Bahkan draft materi pemasaran yang ditemukan selama penyelidikan menggambarkan gambaran yang sangat jelas. Greystone Downs digambarkan sebagai tempat di mana sejarah dan kemewahan akan menyatu dengan sempurna. Bahan promosi menyiratkan bahwa para tamu tidak sekadar menginap di sebuah resort, melainkan akan menjadi bagian dari narasi sejarah yang hidup dan bernafas. Bagi sebagian pihak, proposal tersebut tampak visioner. Pariwisata ekologi mewah sedang berkembang pesat di seluruh dunia dan banyak destinasi telah berhasil memadukan konservasi dengan perhotelan elit. Namun di dalam istana, penemuan ini justru memicu keresahan yang mendalam. Greystone Downs bukanlah sebidang tanah pedesaan biasa yang siap dikembangkan. Ia merupakan bagian dari lanskap warisan yang dijaga dengan sangat hati-hati. Dilindungi karena signifikansi sejarahnya dalam jaringan estet kerajaan. Tanah-tanah tersebut dianggap sebagai harta budaya yang harus dijaga untuk generasi mendatang. Mengubah bahkan sebagian kecil dari lanskap tersebut menjadi resor pribadi betapapun. Ramah lingkungannya menimbulkan pertanyaan serius mengenai tradisi, pengelolaan, dan penghormatan terhadap sejarah kerajaan. Semakin dalam para pejabat memeriksa, proposal tersebut semakin besar pula kekhawatiran mereka. Meskipun dokumen-dokumen itu berbicara dengan elegan tentang warisan dan konservasi, struktur keuangan di baliknya menunjukkan sesuatu yang jauh lebih rumit. Keterlibatan perusahaan lepas pantai dalam pergerakan jutaan pound sterling melalui saluran tidak langsung menciptakan tingkat kerahasiaan yang membuat para administrator istana merasa tidak nyaman. Mungkin pengungkapan paling mencolok berasal dari catatan sejarah yang terkait dengan almarhum ratu sendiri. Jauh sebelum proposal ini muncul, beliau dilaporkan telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa tanah-tanah seperti Greystone Downs tetap terlindung dari eksploitasi komersial yang agresif mereka yang akrab dengan arsip estet kerajaan. Mengingat peringatan sang ratu bahwa suatu hari nanti mungkin ada pihak yang akan berusaha mengubah toni tanah tersebut. Rancangan mengubah lanskap bersejarah menjadi usaha yang berorientasi pada keuntungan. Untuk mencegah hal tersebut, ia diam-diam telah memperkenalkan berbagai pengamanan guna menjaga karakter serta nilai sejarah dari properti tersebut. Dengan kata lain, ia telah meramalkan skenario persis seperti yang kini sedang diungkap oleh para penyelidik. Dan tampaknya saat yang ditakutkan itu akhirnya tiba. Penemuan ini mengubah apa yang semula merupakan tinjauan keuangan rutin menjadi perkara yang jauh lebih rumit dan penting daripada yang diperkirakan siapapun. Namun, mengapa isu ini ternyata lebih mudah diatasi daripada yang mungkin dibayangkan? Apakah karena Ratu Elizabeth II telah mengantisipasi kontroversi semacam ini sejak lama? Mari kita telusuri ketajaman visi almarhum ratu serta langkah-langkah proaktif yang diambilnya untuk melindungi warisannya. Pengamanan hukum tersembunyi milik ratu, jauh sebelum bisik-bisik kontroversi mencapai publik, Ratu Elizabeth II telah diam-diam mengambil langkah-langkah hati-hati untuk melindungi warisan monarki. Dikenal karena perencanaan yang cermat dan rasa tugas yang tak tergoyahkan, ia tidak pernah menyerahkan nasib properti kerajaan kepada kebetulan. Di permukaan, dunia melihat sosok kerajaan yang tenang dan stabil. Namun di balik pintu tertutup, almarhum ratu sedang memperkuat perlindungan di sekitar aset-aset mahkota. Langkah-langkah tersebut dirancang untuk mencegah penyalahgunaan atau pengelolaan yang tidak tepat di masa depan. Salah satu bentuk pengamanan itu adalah sebuah amplop kulit tertutup, rapat yang dihiasi dengan syifer kerajaan ratu. Di dalamnya terdapat dokumen hukum yang disusun pada tahun 2021 dengan penuh antisipasi, sebuah pengamanan tersembunyi untuk masa depan. Pada pandangan pertama,
Dokumen tersebut tampak biasa saja. Namun, tersembunyi di dalam teksnya terdapat sebuah klausul krusial. Klausul tersebut menetapkan bahwa asitazid kerajaan yang terkait dengan House of Windsor tidak boleh dieksploitasi untuk keuntungan pribadi oleh siapapun di luar garis keturunan darah kerajaan secara langsung. Apabila ada pihak yang mencoba mengubahnya menjadi usaha komersial, maka secara otomatis kendali atas aset tersebut akan beralih kepada pewaris yang sah, yaitu Pangeran William, Prince of Wales. Dengan demikian, pengelolaan aset tetap berada di bawah pengawasan kerajaan yang terpercaya selama bertahun-tahun. Dokumen tersebut tersimpan dengan tenang, hanya diketahui oleh segelintir penasihat hukum yang setia dan pejabat senior. Dokumen ini tidak dimaksudkan untuk dibahas secara terbuka, dan banyak pihak yang mengira klausul tersebut mungkin tidak akan pernah diaktifkan. Pada hakikatnya, dokumen ini merupakan salah satu tindakan kehati-hatian khas almarhum Ratu, sebuah perisai senyap bagi institusi yang telah ia dedikasikan seumur hidupnya. Namun kemudian, peristiwa mulai terungkap. Para penyelidik yang melacak pergerakan keuangan terkait sebuah proyek pembangunan menemukan jaringan pendanaan yang rumit, termasuk rekening-rekening yang terkait dengan Luxembourg. Proyek tersebut bertujuan mengubah sebagian dari sebuah aset kerajaan bersejarah menjadi resor mewah. Meskipun usaha semacam ini terkadang dapat ditangani melalui saluran resmi kerajaan, rinciannya menunjukkan adanya komplikasi yang berpotensi serius setelah para penyelidik mengonfirmasi jejak keuangan. Dan ruang lingkup usulan tersebut, klausul yang selama ini tidak aktif dalam dokumen Ratu pun langsung berlaku. Secara otomatis, wewenang atas aset tersebut berpindah. Pengelolaan tidak lagi berada di tangan Ratu Camilla. Kendali kini sepenuhnya berada di bawah Pangeran William, pewaris tahta. Insider kerajaan menggambarkan manuver hukum ini sebagai sesuatu yang cepat dan tegas. Sebuah klausul yang ditulis bertahan-tahan sebelumnya berhasil mengubah siapa yang bertanggung jawab atas properti tersebut dalam sekejap. Apa yang mungkin memakan waktu berbulan-bulan untuk negosiasi atau perdebatan terselesaikan dalam waktu singkat. Tidak lama kemudian, anggota senior rumah tangga kerajaan berkumpul di Clarence House, salah satu kediaman kerajaan penting di London, untuk mengadakan pertemuan tertutup. Raja Charles untuk pertama kalinya mengadakan pertemuan di Clarence House, di mana dilaporkan bahwa pasangan tersebut sempat menikmati teh secara pribadi di kediaman kerajaan tersebut. Menurut sumber, suasana ruangan sejak awal sudah tegang. Para auditor menyajikan temuan mereka secara metodis, mulai dari kaitan keuangan, rencana resor, hingga implikasi hukum dari antisipasi almarhum Ratu. Seiring diskusi yang semakin mendalam, suasana dilaporkan semakin dingin. Percakapan menjadi lebih pelan ketika Ratu Camilla menyadari bahwa klausul tersebut telah diaktifkan. Ia tampak sangat terkejut. Ia mempertanyakan, mengapa ia tidak pernah diberitahu tentang pengamanan tersebut sebelumnya. Dengan rasa frustrasi yang jelas terlihat, beberapa sumber menyebutkan bahwa ia menuduh para penasihat sengaja menyembunyikan informasi darinya dan menyingkirkannya dari keputusan yang melibatkan aset tersebut. Sementara itu, Pangeran William yang berdiri di dekat jendela tinggi dilaporkan tetap tenang. Ketika ia berbicara, ia melakukannya tanpa amarah atau sikap konfrontatif. Ia mengingatkan semua yang hadir bahwa tindakannya bukanlah hal pribadi, melainkan merupakan tanggung jawab yang diembankan kepadanya oleh almarhum Ratu. Klausul tersebut tidak disusun secara tergesa-gesa. Ia ditulis langsung oleh Ratu Elizabeth II sebagai langkah yang disengaja dan hati-hati untuk menjaga integritas properti kerajaan. Kemudian ia menyampaikan sebuah kalimat yang membuat seluruh ruangan hening. Mahkota tidak dijual. Kata-kata tersebut menggantung di udara, syarat dengan makna mendalam. Ia menjadi pengingat bahwa aset-aset tersebut bukan sekadar tanah atau properti, melainkan simbol sejarah, tradisi, dan identitas nasional. Dalam satu pernyataan yang tenang itu, Pangeran William menegaskan bahwa warisan monarki harus dijaga, tidak boleh disentuh, dan tidak dapat dikompromikan dengan pengamanan hukum yang telah dipersiapkan dengan cermat oleh almarhum Ratu, kini berjalan. Tanggung jawab untuk menjaga warisan berharga tersebut kini berada di pundak Pangeran William. Apakah pengambil alihan kendali atas properti pribadi tersebut berlangsung tanpa tantangan? Bagaimana Ratu Camilla menyikapi pergeseran kekuasaan yang mendadak ini? Mari kita ungkap apa yang sebenarnya terjadi. Rencana Greenhead Estate. Hanya beberapa jam setelah dekrit tersebut ditandatangani secara resmi, perkembangan dramatis baru mulai terungkap. Pada pukul 9.46 pagi, perhatian beralih ke Greenhead Estate, sebuah kawasan hutan seluas 500 akra yang terletak tenang di samping jalan Romawi kuno. Selama puluhan tahun,
Properti tersebut telah diselimuti spekulasi. Para pengembang, investor, dan perencana telah lama mengincar lahan ini, membayangkan potensinya yang luar biasa, ukuran yang sangat besar. Keindahan alam, serta lingkungan bersejarahnya membuat banyak pihak yakin bahwa suatu hari nanti, kawasan ini dapat menjadi salah satu lokasi pengembangan paling berharga di negara tersebut. Menurut dokumen yang kemudian ditemukan oleh para penyelidik, orang-orang dekat Ratu Camilla telah mulai merancang visi yang ambisius. Rencana mereka adalah mengubah Green Heat menjadi destinasi kelas dunia yang mewah, jauh melampaui sekadar hotel atau tempat peristirahatan. Proyek yang diusulkan ini mencakup restoran elegan yang dikelola oleh koki ternama, fasilitas spa yang tenang tersembunyi di dalam hutan, serta villa eksklusif untuk wisatawan elit yang mencari privasi dan ketenangan. Investor kaya dari Eropa dan Timur Tengah dilaporkan siap menanamkan jutaan dana ke dalam usaha tersebut. Para pendukung rencana ini membayangkan sebuah tempat yang akan menarik selebriti, kerajaan, dan pemimpin bisnis dari seluruh dunia, sebuah permata sejati di pedesaan. Namun, dengan cepat, ketajaman pandangan mendiang Ratu Elizabeth II membalikkan jalannya cerita. Para penyelidik segera menemukan bukti yang menunjukkan takdir yang sama sekali berbeda bagi Green Heat. Suatu rencana yang telah disiapkan Ratu secara dayam-deyum puluhan tahun sebelumnya. Tersembunyi jauh di dalam catatan keuangan terdapat bukti keberadaan sebuah trust rahasia senilai 37 juta. Trust ini dibangun secara bertahap melalui serangkaian transfer strategis yang disetujui secara pribadi oleh Ratu pada saat itu. Hanya sedikit orang yang mengetahui tujuan sebenarnya. Namun, trust tersebut memiliki satu misi yang jelas, mendukung proyek perlindungan lingkungan dan inisiatif pendidikan yang kelak akan dipimpin oleh Pangeran William. Penemuan ini mengejutkan semua pihak yang terlibat. Apa yang semula tampak sebagai urusan properti biasa, kini mengungkapkan tingkat perencanaan jangka panjang yang luar biasa. Ratu Elizabeth II tidak sekadar melestarikan estate tersebut. Beliau telah melindunginya melalui sistem hukum dan keuangan yang rumit, dirancang untuk mengamankan masa depannya. Kerangka hukumnya sangat teliti. Putri Anne bertindak berdasarkan wewenang resmi Crown Trust, menyelesaikan transfer aset Green Heat secara resmi, memastikan setiap langkah sesuai dengan peraturan ketat yang mengatur properti kerajaan. Bahkan dokumen hukumnya mengandung strategi tersembunyi. Dokumen tersebut didating mundur ke tanggal 28 Desember 2025. Langkah teknis ini membawa konsekuensi yang sangat besar. Segala perjanjian komersial atau rencana pengembangan yang ditandatangani setelah tanggal tersebut menjadi tidak sah secara hukum. Dengan kata lain, usulan resor mewah beserta negosiasi, rencana, dan pendanaannya tiba-tiba lenyap di atas kertas, dihapus oleh hukum seolah-olah tidak pernah ada. Namun kejutan belum berakhir di situ. Dalam pertemuan pribadi di istana, sekelompok kecil tokoh senior memutar rekaman suara Ratu Elizabeth II yang sebelumnya tidak pernah didengar. Dengan suara yang tenang dan mantap, beliau menguraikan visinya untuk Green Heat bukan sebagai aset komersial, melainkan sebagai warisan yang jauh lebih bermakna. Sebuah zona perlindungan yang didedikasikan untuk konservasi lingkungan, proyek, restorasi, dan dukungan bagi anak-anak rentan. Beliau menunjuk Pangeran William dan Catherine, Putri Wales, sebagai pengurus masa depan estate tersebut, yang dipercayakan untuk memimpin proyek pelestarian alam, pendidikan pemuda, dan inisiatif lingkungan yang bertanggung jawab. Mereka yang hadir dilaporkan terdiam, mendengarkan. Mendiang Ratu berbicara dengan kejelasan dan ketajaman pandangan yang begitu mendalam. Kata-katanya, dengan menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan yang luar biasa, kita akan berhasil dan keberhasilan itu akan menjadi milik kita semua. Yang disampaikan bertahan-tahan sebelum perselisihan muncul. Terasa sangat mengharukan. Seolah-olah beliau berbicara langsung dari masa lalu ke masa kini, membawa otoritas sekaligus kebijaksanaan yang tenang. Ratu Elizabeth II telah mengantisipasi potensi konflik jauh sebelum orang lain menyadarinya, dengan menyiapkan langkah perlindungan untuk memastikan Green Heat mengikuti jalur yang telah beliau bayangkan. Sebelum perdebatan tentang penggunaan lahan dimulai, Ratu Elizabeth II telah diam-diam menuliskan bab akhir dari kisah Green Heat. Aroma roti yang baru dipanggang menyeruak dari toko-toko roti di sepanjang Whitehall. Di balik hiruk-pikuk kota yang biasa, roda mesin monarki berputar dengan tenang, bersiap melakukan pergeseran yang akan meninggalkan jejak mendalam. Pada pukul 11.15, sebuah paket sederhana tiba di pintu depan nomor 10 Downing Street. Ukuran paket tersebut tampak biasa saja, namun bobot maknanya sangat besar. Ia cukup kecil untuk dibawa dengan satu tangan
tetapi syarat dengan konsekuensi penting, seolah membawa beban baru berdebat di dalam dindingnya yang tertutup rapat. Ketika paket itu dibuka, tampaklah sebuah dokumen tunggal yang dibungkus dengan perkamen krem dan dicap dengan sifar Ratu Elizabeth II yang khas. Dokumen tersebut bukanlah berkas rutin atau sekadar formalitas untuk menandai berlalunya waktu. Ini adalah dekret kerajaan, sebuah instrumen hukum yang penuh dengan wewenang dan sejarah yang membawa konfirmasi atas sebuah pemindahan kepemilikan yang sangat penting. Semangat ketenangan, kebaikan hati, dan rasa persaudaraan masih menjadi ciri khas negara ini. Objek utama dalam dekret tersebut adalah Oakage Estate, sebuah tempat perlindungan hijau yang luas dan telah berdiri selama beberapa generasi sebagai simbol warisan, keberlanjutan, dan keanggunan yang tenang. Terletak di tengah perbukitan yang bergelombang dan hutan-hutan kuno, Oakage bukan sekadar properti. Ia adalah repositori hidup dari sejarah mahkota. Setiap bata dan baloknya menceritakan kisah garis keturunan dan warisan. Nilai estimasinya 18.400.000 pound sterling. Mencerminkan bukan hanya kekayaan materi, melainkan juga bobot tradisi dan tanggung jawab sebagai penjaga. Seperti properti kerajaan lainnya, Oakage dilindungi oleh sebuah klausul hukum yang memiliki konsekuensi tegas. Setiap orang yang menikah dengan anggota keluarga kerajaan setelah tahun 2010 dilarang untuk mengajukan gugatan mengenai kepemilikan akhir properti tersebut. Di sebuah ruangan berkubah tinggi di dalam istana, dekret itu dibacakan dengan lantang di hadapan para anggota senior rumah tangga kerajaan. Kata-kata yang tepat dan disengaja menggema di seluruh ruangan, membawa serta keheningan yang berat. Para saksi kemudian menggambarkan keheningan yang menyusul sebagai sesuatu yang hampir bisa dirasakan, seperti tirai tebal yang jatuh di antara realitas dan harapan. Tak seorang pun berbicara seketika. Beban momen tersebut menekan setiap bahu, dan untuk sesaat, ruangan seolah tergantung dalam waktu. Setiap orang yang hadir memahami dalam keheningan itu, bahwa taruhannya kini jauh lebih tinggi daripada yang pernah mereka sadari sepenuhnya. Seiring berjalannya hari, lapisan makna baru mulai terungkap. Di balik dinding-dinding istana yang megah, memorandum internal beredar secara diam-dayung di antara para penasihat dan pejabat kunci. Dokumen-dokumen tersebut membahas perubahan besar yang akan menyentuh hampir setiap aspek monarki, reformasi, yang oleh kalangan dalam disebut sebagai Windsor Overhaul. Dengan visi yang ambisius, reformasi ini bertujuan memodernisasi institusi tersebut sekaligus menjaga martabat sejarahnya. Di pusat rencana ini adalah Pangeran William yang akan mengambil peran kepemimpinan yang lebih menonjol dan strategis, membimbing tidak hanya keluarga, tetapi seluruh mesin monarki menuju era baru. Overhaul ini membayangkan sebuah rumah tangga kerajaan yang lebih ramping, di mana lebih sedikit anggota yang memegang tanggung jawab aktif, pengawasan menjadi lebih ketat, transparansi diperkuat, dan monarki dipertanggungjawabkan dengan standar akuntabilitas yang belum pernah ada sebelumnya. Setiap cabang rumah tangga akan diperiksa, disempurnakan, dan dioptimalkan, sehingga institusi ini mampu menghadapi dunia modern dengan kejelasan dan ketahanan dalam kerangka ini. Putri Catherine mengambil posisi yang sangat penting. Dikenal karena ketelitiannya yang luar biasa, ketenangannya di bawah tekanan, serta penanganannya yang cekatan terhadap persepsi publik. Ia akan mengawasi komunikasi, mengelola krisis, dan membimbing citra publik istana. Pada intinya, Catherine ditempatkan bukan hanya sebagai figur kerajaan, melainkan sebagai penjaga narasi monarki, memastikan bahwa baik publik maupun generasi penerus memahami tanggung jawab serta arti penting peran mereka bersama-sama. William dan Catherine bukan sekadar pewaris tahta. Mereka sedang menjadi arsitek monarki yang dibayangkan ulang ketika cahaya matahari sore berganti menjadi kilau keemasan awal malam. Keluarga itu berjalan di halaman Oakage Estate. Aroma daun musim gugur yang gugur bercampur dengan bau tanah, hutan di sekitarnya. Sementara desir pelan dahan-dahan dihembus angin lembut menjadi simfoni alam bagi momen tersebut. Meski megah, suasana di estate itu terasa penuh keintiman saat keluarga bergerak melalui taman dan jalur setapak. Sebuah momen yang sederhana secara kekeluargaan, sekaligus luar biasa karena bobot sejarahnya. Di tengah latar yang tenang ini, Pangeran George, dengan rasa ingin tahu yang jujur khas anak-anak, mengajukan pertanyaan yang akan bergema jauh melampaui saat itu. "Apakah tempat ini akan menjadi milik kita selamanya?" tanyanya. Suaranya membawa kepolosan, sekaligus kesadaran tajam akan perubahan. William terdiam sejenak, membiarkan pandangannya menyapu perbukitan yang bergelombang, fasad batu berusia berabad-abad, dan keanggunan tenang estate tersebut. Kemudian ia berbicara,
Kata-katanya terukur, hampir seperti pelajaran lembu tentang filsafat yang menjadi dasar kehidupan kerajaan. Tanggung jawab, selama kita melindunginya, ujarnya dengan suara lembut. Dan ingat bahwa kita hanyalah para penjaga, bukan pemiliknya. Pernyataan sederhana ini membawa bobot yang sangat mendalam. Ia mengingatkan setiap pendengar bahwa warisan bukanlah soal kepemilikan atau kekuasaan, melainkan soal kepengurusan yang penuh tanggung jawab. Memegang mahkota berarti menanggung kewajiban untuk menjaga kelestarian sejarah, bukan demi keuntungan pribadi, melainkan untuk generasi-generasi mendatang. Pada saat itu, keluarga tersebut menyadari bahwa ukuran sejati dari kerajaan bukan terletak pada kemegahan gelar maupun kemewahan harta benda, melainkan pada tindakan penjagaan yang saksama dan disengaja. Namun, di balik pintu-pintu istana yang tertutup, sebuah misteri yang tenang namun mengkhawatirkan mulai terungkap. Catatan keamanan digital yang ditinjau kemudian menunjukkan adanya akses tidak sah ke rekening keramah tamahan Luxembourg. Hanya beberapa menit sebelum dekret kerajaan diumumkan secara publik, akses tersebut berasal dari dalam lingkungan Kensington Palace sendiri, sehingga menimbulkan dugaan kuat bahwa ada seorang pengamat yang sangat mengenal selek-belok rumah tangga kerajaan. Para penyelidik segera mencurigai adanya seorang whistleblower yang beroperasi di dalam lingkaran terdekat Pangeran William. Orang tersebut diduga telah sengaja menyimpan informasi sensitif sebelum sempat diamankan dengan baik, atau bahkan sebelum sepenuhnya menyadari pentingnya informasi tersebut. Identitas orang dalam ini tetap dijaga ketat dan hanya diketahui oleh kalangan tertinggi keamanan dan intelijen istana. Potensi dampak dari pengungkapan ini sangatlah besar. Hal tersebut berpotensi membongkar jaringan loyalitas, kewaspadaan, dan pengaruh tersembunyi yang beroperasi secara diam-diam di balik layar. Untuk sementara waktu, para pemimpin monarki melanjutkan proses pembaruan Windsor sesuai visi dan kepemimpinan mereka. Mereka tetap percaya diri, sekaligus menyadari sepenuhnya bahwa ada mata-mata tak terlihat yang mungkin mencatat setiap keputusan, setiap langkah, dan setiap tindakan yang diambil dengan penuh pertimbangan. Ketika malam menyelimuti pedesaan dan estate tenggelam dalam kegelapan, OKJ seolah menyerap beratnya sejarah sekaligus ketidakpastian. Dinding-dinding kuno bangunan itu telah menyaksikan berabad-abad kegembiraan, kesedihan, dan perjalanan waktu yang tak pernah berhenti. Kini, dinding-dinding yang sama turut menjadi saksi atas babak baru yang sedang terbentuk. Bagaimana pendapat Anda mengenai Pangeran William yang menjadi pemilik estate rahasia milik Ratu Elizabeth? Kami mengundang Anda untuk berbagi pemikiran dan analisis Anda di bagian komentar di bawah ini. Terima kasih atas dukungan Anda. Mohon like dan subscribe untuk mendapatkan informasi serta pembaruan terbaru.